Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita bersama-sama menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita salat maghrib dengan secara berjamaah. Maka ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia, yang senantiasa kita terus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat terbesar. Ya, tidak ada lagi nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba melainkan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat agung, yaitu mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, mengikhlaskan semua macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti seseorang yang Allah berikan dia kesempatan ya mengisi waktu umur yang Allah berikan kepada dia dengan ibadah, berarti dia telah diberikan ya nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat agung. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa alhamdulillah. Kemudian kita memuji Allah yang kedua pula, ya, setelah kita diberikan nikmat untuk menunaikan salat berjamaah, salat maghrib secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik juga. Allah berikan kita hidayah untuk kita duduk saja di salah satu dari rumah-rumahnya ini, masjid yang barakah ini, dalam rangka kita ya beribadah pula kepada Allah Subhanahu wa taala, bermajlis
Ya, kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu ini juga nikmat yang sangat agung. Ya, nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita juga senantiasa banyak-banyak meminta agar kita diberikan ilmu. Ya, agar kita senantiasa diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah ya untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Ya. Kalau saja Nabi kita yang mulia, ya, manusia yang paling mulia di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu, maka kita lebih layak, lebih pantas untuk kita memohon kepada Allah, ya, ilmu yang bermanfaat. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bisa menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan benar kecuali dengan ilmu syar'i. Ya, dengan ilmu syar'i. Ya. Maka ilmu ini adalah kunci dari segala macam kebaikan. Ya. Makanya oleh karena itulah Rasulullah SAW meminta kepada Allah tambahan diberikan ilmu. Ya, karena ilmu ini ya merupakan nikmat Allah yang sangat agung. Ya, nikmat Allah yang sangat besar. Ya, yang senantiasa hendaknya kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di awal mukaddimah kajian kita bersama-sama saling mengingatkan bahwasanya sekarang kita telah memasuki salah satu bulan yang memiliki kehormatan, bulan yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan bulan haram. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, yaitu ditafsirkan dalam hadis Nabi SAW 3 bulan berturut-turut dan 1 bulannya bersendirian, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya, dan juga bulan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jadi ayat ini sangat tegas menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, pertama,
bahwasanya jumlah bulan di sisi Allah dalam satu tahun itu ada 12. Nah, di antara 12 ini ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram dan bulan Rajab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi, ya, dirimu atau diri kalian di dalam 4 bulan tersebut. Maksud menzalimi di sini adalah yaitu kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena setiap kezaliman, setiap kemaksiatan yang kita lakukan, ya, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha. Ya, Allah mengatakan man amila salihan falinafsih, maka barang siapa yang melakukan amal saleh maka falinafsihi, maka manfaatnya, keutamaannya, keuntungannya untuk dirinya sendiri. Ya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan, ya, kemaksiatan, asaa, melakukan kerusakan, ya, melakukan keburukan, fa'alaiha, maka juga akibatnya, kerugiannya, ya, untuk dia sendiri. Maka ini harus kita renungkan, ya, terutama di bulan yang 4 ini, di bulan haram ini, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga diri kita jangan sampai kita jatuh terhadap kemaksiatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan tentang ayat ini, summa ikhtassa min dzalika arba'ata ashhur faj'alahunna haraman wa 'azzama hurmatahunna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal 'amal salih wal ajru a'zam. Dia mengatakan kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram, dan Allah pun mengagungkan kemuliaannya. Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar. Demikian pula Allah pun menjadikan amalan saleh dan ganjaran yang didapatkan di dalamnya lebih besar pula. Ini penjelasan para sahabat Nabi, Ibnu Abbas. Dia menjelaskan bahwasanya Allah khususkan 4 bulan itu dari 12 bulan itu, ya, dan Allah memuliakannya, dan Allah juga melipat gandakan pahala-pahala amal soleh yang dilakukan di 4 bulan tersebut. Maka demikian pula juga Allah SWT melipat gandakan dosa-dosa, ya, yang dilakukan di 4 bulan tersebut. Maka ini harus jadi perhatian kita. Kemudian sahabat yang mulia, ya, atau seorang ulama, ya, tafsir Qatadah rahimahullah, ya, dia juga mengatakan fa inna dzulma fil ashhuril hurum a'zami khati'ah wa wizran min adh-dhulmi fima siwaha wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'aziman walakinna Allah yu'azzimu min amrihi ma syaa. Karena kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Walaupun dalam setiap keadaan itu pada hakikatnya perkara yang besar terlarang, akan tapi Allah menetapkan besarnya sesuatu sesuai dengan kehendaknya.
Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kezaliman ini akan berlipat ganda dosanya apabila dilakukan pada situasi, pada waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi besar kecilnya suatu dosa ini tergantung, bisa berkaitan dengan tempat waktu dilakukan dosa tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, mengistimewakan 4 bulan haram. Apabila seorang melakukan maksiat di situ, maka dosa-dosanya pun dilipat gandakan. Walaupun ya, jamaah rahmati Allah, pada bulan-bulan yang lainnya juga kita tetap tidak boleh melakukan yang namanya kemaksiatan. Namun ya, karena dikaitkan dengan 4 bulan yang istimewa ini, ya, maka kita berusaha untuk tidak kita berusaha menjaga diri kita, ya, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa di 4 bulan ini. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya sesuatu sesuai dengan kehendaknya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita dan kaum muslimin agar mereka tidak terjerumus dalam dosa apapun ya di bulan yang mulia ini, dan semoga kita semuanya bisa mendulang, mencari keutamaan pahala, ya, dan menjauhkan kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian mungkin yang bisa kita sampaikan ya tentang masalah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.